Hai semuanya, kenalin, aku Eka Nurtaibah, mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 Universitas Abdurrahman Saleh, Situbondo. Kali ini aku mau membahas tentang apa itu femisida dan sistem perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual: jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Pernah dengar istilah femisida? Nggak bisa bahasa Inggris. Banyak orang belum sadar, padahal kasusnya ada di sekitar kita. Femisida itu bukan sekedar pembunuhan terhadap perempuan, tetapi femisida adalah pembunuhan karena korbannya perempuan yang terjadi akibat beberapa hal, yaitu karena kontrol, karena ancaman, dan karena relasi kuasa. Dan seringkali pelakunya justru orang terdekat korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berakhir dengan pembunuhan terjadi berulang di Indonesia. Di Lampung, remaja AL diperkosa, dibunuh, dan dirampas telepon genggamnya oleh Herman, pamannya sendiri. Di hari yang sama, Sulistiawan tega membakar istrinya, Suci Rahmawati, di kota Tangerang, Banten. Di Indonesia, banyak kasus pembunuhan perempuan yang dilakukan oleh pasangan, mantan, atau bahkan anggota keluarga. Tapi di berita, sering disebutnya cuman dibunuh karena cemburu, ada masalah rumah tangga, atau emosi sesaat. Padahal itu bukan kejadian tiba-tiba. Sebelum femisida terjadi, biasanya ada beberapa pola, yaitu ancaman, kontrol, kekerasan verbal, serta kekerasan fisik. Dan sayangnya, tanda-tanda ini sering dianggap sepele. Di beberapa negara lain, kasus femisida dilakukan ayah, saudara laki-laki atau suami terhadap anak perempuan, saudara perempuan atau istri yang dinilai mencoreng kehormatan keluarga. Untuk lebih jelasnya, femisida terjadi karena ada dorongan hasrat dominasi, penaklukan, agresi, dan penikmatan, mengingat perempuan sebatas dianggap sebagai properti. Terus, gimana dengan hukum di Indonesia? Apakah perempuan sudah dilindungi? Jawabannya, sudah ada aturan, tetapi belum cukup. Indonesia punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakui kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Kita juga punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang jadi langkah penting karena mulai berpihak kepada korban. Masalahnya, femisida belum diatur di dalam undang-undang khusus. Artinya, ketika perempuan dibunuh karena kekerasan berbasis gender, kasusnya tetap diproses sebagai pembunuhan biasa, bukan dilihat dari konteks gender. Akibatnya apa? Banyak ancaman sebelumnya yang gak dianggap penting, serta laporan korban sering gak ditindaklanjuti, tapi justru korban diminta sabar dan tenang. Sabar aja ya? Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Habis ini habis duit. Padahal kan kekerasan bukan konflik dan femisida juga bukan sekedar kecelakaan. Ini bukan cuma soal hukum tertulis, tapi soal bagaimana sistem bekerja. Apakah korban didengar? Apakah aparat peka? Dan apakah masyarakat berhenti menyalahkan korban? Padahal kan femisida bukan tragedi pribadi, tetapi ini adalah kegagalan sistem perlindungan. Membicarakan femisida bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini supaya kita lebih sadar bahwa perempuan berhak hidup aman dan berhak dicintai dengan layak. Bahwa cinta tidak pernah berarti menguasai dan bahwa diam bisa jadi berbahaya. Kalau kita ingin menghentikan femisida, kita membutuhkan pendidikan kesetaraan gender, perlindungan hukum yang tegas, serta media yang berpihak kepada korban. Karena nyawa setiap perempuan harus hidup, bukan hanya sekedar dihitung sebagai angka statistik. Dari hulu menuju muara, air mengalir tiada hentinya. Bangun kesadaran demi setara, stop femisida mulai dari kita. Dah.